Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki bagi kita atau tidak? Yakin masih ada? Apa rezekinya? Bukankah membuka mata rezeki? Bukankah bernapas rezeki? Bukankah kita melihat keluarga rezeki? Bukankah kita masih punya sahabat rezeki? Bukankah kita masih bisa menikmati hidup adalah rezeki? Jangan pernah membatasi rezeki pada sifat yang bentuknya materi saja. Terlalu kecil, terlalu kerdil kalau kita membatasi rezeki pada bab yang sifatnya rupiah saja, yang pada sifat duitnya saja. Gaji terbatas, tapi rezeki Allah tidak terbatas. Gaji ada selipnya, tapi rezeki tidak ada selipnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap kepada Allah, setiap hari yang kita jalani adalah hari-hari yang kita isi dalam kebaikan dan perbaikan. Maka orang beriman yang cerdas dalam hidupnya adalah dia yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, satu kali Rasul pernah ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling utama hidupnya, yang paling mulia hidupnya?" Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, orang beriman yang paling mulia, yang paling utama hidupnya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian seseorang itu bertanya kembali, lantas siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, yang paling cerdas dalam hidupnya adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam beberapa hari kebelakang, bulan kebelakang, kita banyak mendengar kabar saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena wabah COVID-19 atau karena penyakit yang lain. Apa sebenarnya renungan yang bisa kita dapatkan? Tentu yang paling utama adalah membuat kita harus semakin ingat, merenung bahwa kita semua juga sama, tinggal menunggu detak-detik perjumpaan dengan kematiannya saja. Yang membedakan mereka yang sudah diambil usianya dengan kita adalah hanya waktu take off-nya saja, hanya waktunya saja. Beliau lebih duluan, nah kita barangkali belum diberikan kesempatan untuk itu. Hanya kita semua percaya bahwa kita semua pasti akan berjumpa dengan bab yang namanya kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan meninggal, pasti akan mati. Maka ada 3 wasiat yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya kira wasiat ini perlu kita renungi juga oleh kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Ahilman, apa wasiatnya? Ada 3. Yang pertama, kata Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setiap saat ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah, ingatlah bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sehingga
Apa yang kita mintakan kepada Allah selama kita hidup? Selama kita hidup, kita pengen bener hidup selamat di jalan Allah dan wafat dalam keadaan baik di jalan Allah. Kan doa yang sering kita bacakan itu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Hidup selamat, sehat afiat, ilmu bertambah, rizki barokah, taubat sebelum wafat, rahmat ketika wafat, ampunan setelah wafat. Ya Rabb, ringankan sakaratul kami ya Rabbal alamin. Itu yang kita mintakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkali-kali Ahilman sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal saja. Yang pertama, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita sibuk beramal. Ya, kita tutupin kekurangan kita yang dulu gitu loh. Ustadz, dulu saya sering berbuat maksiat. Ustadz, dulu sering saya berbuat dosa. Oke, yang dulu pernah kita lakukan, tutup itu semua, bertaubat kepada Allah kalau salah. Kalau itu dosa, tinggalkan. Kalau itu maksiat, berhenti, bertaubat kepada Allah. Yakin, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat. Kenapa dia bertobat? Karena dia tahu banyak dosa, kemudian dia mensucikan dirinya. Allah suka kepada orang yang bertobat, minta ampun, bertobat, minta ampun, bertobat, minta ampun. Allah suka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah. Maka tutup keburukan kita, tutup maksiat kita, tutup dosa kita. Dengan cara apa nutupinnya? Dengan kebaikan kita di waktu sekarang. Apa yang bisa jadi motivasi bagi kita? Bahwa kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Tidak ada nasihat yang paling luar biasa dalam kehidupan kita kecuali nasihat tentang zikrul maut, ingat kematian. Kita lagi futur, lagi down, lagi nggak semangat, Ustaz, lagi nggak semangat nih, ingat mati. Saat kita sedang istiqomah di jalan Allah, futur, kita lagi down, ingat kematian. Saat kita dakwah, kemudian kita menyerah, Ustaz, capek lah dakwah ini, udahlah biarin aja yang lain. Shh, ingat kematian. Nggak lama hidup di dunia ini, sebentar saja. Maka kalau kita masih diberikan kesempatan usia, ingat boleh jadi amal kita masih sedikit, sehingga kita isi dengan amal-amal kebaikan ke depan. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita masih banyak, sehingga di sisa usia ini Allah minta kepada kita untuk banyak minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Nabi jelas sekali kan? Jelas sekali. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Kemudian wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan yang kamu lakukan bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Dan hadirkanlah akhlak yang baik selama hidup dengan akhlak yang Allah sukai dan senangi dalam kehidupan ini. Makanya kalau orang yang dalam hidupnya masih sering mohon maaf, nyakitin orang gitu ya, ngomongin orang, nyinggung orang, zolimin orang, nipu orang, maka dia yang ingat dengan mati benar-benar akan hati-hati dengan apa yang dia lakukan dalam hidup. Kenapa? Karena setiap orang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin ingin bertanya, Ahilman kira-kira bagaimana keadaan nanti saya setelah hidup di dunia ini? Simpel saja, lihat saja bagaimana kehidupan kita di dunia. Itu gambaran. Itu gambaran. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menerangi alam kubur kita nantinya. Sederhana saja.
Kalau bertemu orang senyum saja. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatika. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Ada seseorang yang ketika nanti dia kembali kepada Allah, ternyata kuburannya lapang, terang. Karena apa? Karena modal sedekah yang dihadirkan. Apa sedekahnya? Hanya dengan sekedar dia begitu menebar senyuman bagi semua orang. Bukankah kata Nabi, di antara amalan yang paling disukai oleh Allah salah satunya adalah sururun tudkhilhu 'alan nas, menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Jadi saat kita membahagiakan bagi orang, itu sudah jadi amal yang Allah sukai juga. Ya syukur-syukur kalau agak lebih gitulah, nggak hanya senyum gitu ya. Senyum plus transparannya gitu. Nah itu lebih keren banget itu. Karena begitu banyak orang yang sudah kembali kepada Allah, hari ini mereka minta dibangkitkan kembali, minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Rabb, jangan engkau wafatkan kami dan engkau hidupkan kami sebentar saja, maka aku akan menjadi ahli sedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Maka nasihat pertama, wasiat pertama, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Wasiat yang kedua, ya Muhammad, kata Jibril alaihi salam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintailah siapapun orang yang kamu cintai, silahkan, tapi ingat kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai itu. Hari ini ayah bunda mencintai anak-anak gitu. Tapi ingat, sebesar apapun cinta kita kepada keluarga kita, akan ada satu masa, satu waktu kita berpisah dengan anak-anak yang kita cintai itu. Seorang suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, silahkan. Tapi harus siapkan space di hati kita bahwa suatu saat pasti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai itu. Barangkali ini pesan untuk kita yang boleh jadi dalam beberapa waktu ke belakang kehilangan seseorang yang kita cintai gitu. Ada seorang anak yang kehilangan orang tuanya, ada orang tua yang kehilangan anaknya, ada istri yang kehilangan suaminya, ada suami yang kehilangan istrinya, ada kita yang kehilangan sahabat, saudara yang kita cintai. Sikap terbaik adalah terima keadaan itu. Dan yang kedua, siapkan bekal terbaik agar kita bisa berkumpul kembali dengan orang yang kita cintai itu. Maka doakanlah orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, karena mereka sungguh menanti doa-doa dari kita yang masih hidup ya. Doa-doa dari kita yang masih hidup sangat menanti, sangat menunggu. Tapi kan Ustadz, gitu kan, kadang ada bahasa tapi gitu. Saya tuh lah, kalau nggak ada suami saya, kalau nggak ada ayah saya, kalau nggak ada ibu saya, gimana kehidupan saya dan segala macamnya. Ya, yakin saja Allah selalu lebih tahu mana yang terbaik dibanding kita. Mungkin untuk kita pengennya beliau-beliau tuh masih ada gitu. Tapi ingat, catatan takdir Allah itu lebih baik daripada apa yang kita ketahui selama ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka sikap pertama adalah terima bahwa kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai itu. So simpelnya, sederhananya, pesannya, ayah bunda, bapak ibu, jamaah, kalau hari ini kita masih bersama dengan orang yang kita cintai,
maka cintailah mereka dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, karena kita akan merasakan kehilangan yang paling dalam ketika kita benar-benar kehilangan orang yang kita cintai itu. Maka belajarlah dari sekarang, para suami, para istri, belajarlah mencintai pasangan dengan sempurna, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Siapkan bekal terbaik bersama, agar ketika nanti kita berpisah di dunia, Allah kumpulkan kembali kita nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu permintaan kita. Saya ditinggal orang tua saya ketika saya kecil. Sedih pasti, gelisah iya. Terus apa yang saya lakukan? Hari ini apa yang kita hadirkan? Kita berdakwah, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita menyampaikan apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Di antara motivasinya, ya Rob, kalau seandainya hamba di waktu kecil belum sempat bisa membalas kebaikan orang tua hamba, maka hamba bermohon kepadamu ya Rob, kalau hari ini ada sedikit ilmu yang hamba sampaikan kepada orang lain, tolong ya Rob, jadikan amal ini sebagai hadiah terbaik untuk orang tua hamba, agar kemudian nanti orang tua hamba bisa berkumpul kembali bersama hamba di tempat yang terbaik di hadapanmu ya Rabbal Alamin. Maka seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita, tidak ada cara lain kecuali jadilah anak yang soleh. Itu, jadilah anak yang soleh. Doakan orang tua kita, beramal soleh, niatkan untuk orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan nyampe jadi kebaikan buat orang tua kita. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalnya. Ingat nih, perhatikan ya. Yang terputus amal siapa? Amal si mayit. Tapi kalau amal orang-orang yang beserta dengannya, bersama dengan dirinya, boleh jadi sampai. Apa diantaranya? Sodakatin jariyatin, sedekah jariah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, silahkan bersedekah jariah. Ustaz, orang tua saya dulu nggak sempat bersedekah, apakah boleh kita anaknya melanjutkan? Silahkan. Insya Allah. Satu kali ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ingin berbakti kepada ibundaku, tapi ibundaku sudah wafat. Bagaimana caranya agar aku bisa berbuat baik untuk ibundaku? Rasul kemudian menjawab, bersedekahlah untuk ibundamu. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, ya Rasulullah, sedekah apa yang bisa aku berikan untuk ibundaku? Kata Nabi, sedekah air. Maksudnya gimana? Kata Nabi, bangunkan sumur atas nama ibundamu, maka insya Allah setiap sumur yang nanti keluar airnya digunakan oleh orang lain, maka setiap air yang mengalir itu akan sampai pahalanya untuk ibundamu yang sudah wafat. Maka ayo siapkan dari sekarang apa? Insya Allah akan mengalir terus deras. Kalau ada orang tuanya yang sudah wafat, coba tengok, kalau masih ada hartanya yang sekiranya bisa kita sedekahkan kepada kepentingan umat, keluarkan. Baik itu masjidnya kah, baik itu fasilitas yang ada di masjidnya kah, karpetnya, AC-nya, kipas anginnya, gentengnya, lantainya, semua niatkan. Insya Allah itu jadi kebahagiaan buat orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah. Aw ilmin yuntafa'uh bih, ilmu yang diamalkan tidak akan pernah terputus. Sampai yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ketika memaknai anak soleh yang mendoakan ini, tidak terbatas pada anak kandung. Kalau anak kandung kalimatnya ibnin, tapi di sini waladin. Waladin itu berarti anak manusia. Siapa saja mereka, siapa saja, selama mereka itu soleh, kemudian mendoakan si mayit tadi, maka insya Allah doanya akan sampai. Kalau ada seorang dosen misalnya, saya dosen, saya punya mahasiswa misalnya, kemudian saya kembali kepada Allah, mahasiswa saya soleh, mereka mendoakan saya, maka insya Allah doanya sampai. Itulah waladin solihin. Kalau ada seorang bos, seorang atasan, punya karyawan, kemudian atasan ini kembali kepada Allah, wafat, karyawannya soleh, kemudian karyawannya mendoakan bagi si bos yang tadi meninggal, maka doanya sampai. Apa syaratnya? Satu, soleh; dua, doakan.
Pesannya apa? Selama kita hidup, selama itulah kita harus memperbanyak teman dan sahabat yang soleh. Agar apa? Agar saat kita kembali kepada Allah, ada yang mendoakan kita dengan kesolehan dan kebaikan. Sekarang coba evaluasi. Cek kontak handphone kita, cek grup WhatsApp kita, cek teman sosial media kita. Apakah banyak di antara mereka yang soleh, yang kelak kalau kita kembali kepada Allah mereka mendoakan kita? Bapak Ibu, saya itu dalam beberapa hari kebelakang tuh banyak merenung begini. Ya Rob, kalau seandainya usia saya sampai hari ini, apakah akan ada ya orang yang mendoakan saya atau tidak? Apakah akan ada orang yang membuatkan ID Zoom kemudian mendoakan saya dalam Zoom yang diundang melalui Zoom yang hari ini sering kali kita lihat? Bapak Ibu sering lihat kan sekarang ya, takziah virtual itu yang kemudian kita doa bersama gitu ya di Zoom. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu yang kembali kepada Allah, apakah akan ada orang yang mendoakan itu? Apakah akan ada orang yang join bersama Zoom yang diundang oleh keluarga kita atau tidak? Coba renungi ini. Coba renungi ini. Maka kita semua pasti akan berpisah Bapak Ibu. Selama kita hari ini masih bersama, ayo kita isi kebersamaan dengan kebaikan dan perbaikan ini. Gak boleh ada lagi iri, dengki, hasud, hasad. Gak boleh lagi, berhenti. Mau sampai kapan? Gak lama kok hidup kita di dunia ini, sebentar saja. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, maafkan. Mau sampai kapan kita mendendam rasa kepada orang yang pernah menyakiti kita? Belajar memaafkan saja. Belajar hidup dengan mencintai satu sama lain. Kalau ada orang yang berbeda paham, selisih paham, berbeda pendapat, ya sudah, cukup pada berbeda pendapat saja. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hati, bahkan sampai muncul sifat benci di hati kita. Jangan. Sifat benci kepada orang lain yang kita tanam itu, itulah yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka case close, bersih, selesai. Berpisah sebentar lagi kita. Maka ayo berdamai. Yang sering berantem, yang masih berantem, ya, berdamai, selesailah. Kita akan berpisah kok sebentar lagi. Yang ketiga wasiatnya, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Wahai Muhammad, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, perbuat saja apa yang ingin kamu perbuat, tapi ingat, mazyun bih, kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu lakukan. Apa yang perlu kita sadari? Banyak. Satu, sadar kalau kita hamba Allah yang sangat lemah. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ternyata tidak ada yang pantas kita sombongkan, karena hakikatnya kita adalah manusia yang lemah. Yang kedua, Allah pengen kita sadar, boleh jadi selama ini banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, banyak maksiat yang pernah kita kerjakan, sehingga kita harus sadar diri betul bahwa kita harus segera bertaubat kepada Allah. Akui kalau kita zalim, akui kalau kita salah. Bukankah sifat pengakuan diri terhadap kesalahan itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah dalam diri kita? Ketika Nabi Adam alaihi salam itu dikeluarkan dari surga karena berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, apa yang Nabi Adam melakukan? Berdoa dengan mengakui kesalahannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, ya Rabb, dzalamna, kami zalim. Akui salah. Ketika Nabi Yunus terlockdown di perutnya ikan paus, apa yang Nabi Yunus lakukan? Berdoa. Doanya apa? Pengakuan tentang kesalahan, tentang kekurangan. Diabadikan juga dalam Al-Quran. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minadz zalimin, aku berada dalam golongan orang-orang yang zalim, salah. Akui kalau kita banyak dosa, akui kalau kita banyak salah, sadar diri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah sampaikan, dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh apa? Oleh ulah perilaku tangan kamu sekalian. Tuh. Berarti apa Ustaz? Kita banyak dosa? Iya, banyak salah. Siapa yang paling banyak dosanya? Saya. Gitu. Siapa yang paling banyak dosa? Siapa yang paling banyak dosa? Siapa yang paling banyak dosa? Saya. Jangan sibuk dengan aib orang, jangan sibuk dengan dosa orang lain. Sibuklah dengan dosa kita, karena kita banyak dosa. Terus gimana Ustadz? Ya, walaupun kita banyak dosa, kita yakin Allah Maha Pengampun. Kan itu. Maka apa yang ketiga? Sadar diri bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Itu. Di tengah kondisi ujian ini, Allah pengen kita makin berserah kepada Allah, makin yakin ke Allah, makin bersandar ke Allah. Jangan-jangan selama ini kita jauh dari Allah. Akui kita lemah, akui kita banyak dosa. Yang ketiga, akui, sadar kalau kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ada satu doa, ini bagus sekali, doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberangi lautan bersama Bani Israel. Boleh Bapak Ibu amalkan doa ini ya. Hafal nggak doanya? Pernah dengar belum kira-kira ya? Doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba saya sekali, Bapak Ibu sekali. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doanya. Doa ketika Nabi Musa menyeberangi lautan bersama Bani Israel. Jadi bahasanya lagi mepet nih, lagi himpit kan? Di depan lautan, di belakang pasukan Firaun. Ya kan? Mikirnya ke depan udah pasti kecebur ke laut, kalau balik ke belakang ditangkap oleh Firaun. Bingung kan apa yang terjadi? Maka keluarlah doa yang tadi. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, hanya untukmu segala pujian ya Rabb. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu lah aku mengadu ya Rabb gitu. Hanya kepadamu lah aku curhat. Hanya kepadamu lah aku menggelisahkan urusanku, masalahku, kesulitanku, persoalanku, bebanku. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu ya Allah mustaka. Ishtaka ya Rabb, aku ngadu, aku ngeluh ya Rabb. Bapak Ibu, ngeluh tuh boleh apa enggak? Boleh, asalkan ngeluhnya sama siapa? Punten. Ngeluh sama Allah boleh, berarti doa. Yang tidak boleh adalah ngeluh kepada manusia. Kalau kita ngeluh kepada manusia, berarti kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, dan kita tidak bersandar kepada Allah. Ngeluh Ustaz, wa ilaikal mustaka, kepada Allah. Kenapa harus kepada Allah? Apa kata Nabi Musa? Wa antal musta'an ya Rabb,
karena hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Rabb. Ya Rabb. Yang bisa menolong kita siapa? Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Sungguh tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan kecuali Engkau ya Rabb yang memberikan kemampuan kepada kami. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk benar-benar bersandar kepada Allah. Hati-hati. Hati-hati ya. Jangan bersandar kepada selain Allah. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kalau ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Hari ini kita berharap kepada apa yang kita lakukan juga salah, tapi berharaplah kepada Allah. Di tengah pandemi, prokes jalan terus, harus. Itu ikhtiar kita. Vaksin, bismillah, jalan terus. Tapi ingat, di balik itu semua, kita harus bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kesombongan kita, keangkuhan kita yang tidak bersandar kepada Allah lah yang kemudian akan mengundang azab dalam diri kita, musibah dalam diri kita, dan sesuatu yang menyakitkan dalam diri kita. Maka ya, jalani ikhtiar dengan terbaik, tapi ingat yang menentukan semuanya adalah Allah. Maka sadar diri betul, banyak minta pertolongan kepada Allah ya. Banyak minta ampun kepada Allah, karena di tengah kondisi ini Allah sangat menanti-nanti doa-doa kita. Allah menanti-nanti apa yang kita hadirkan. Termasuk di tengah kondisi seperti ini, yang benar-benar kita perlu hadirkan selama hidup adalah sikap kita dalam menyikapi semuanya. Tolong catat baik-baik ya. Ada 4 kunci hidup bahagia ini. Yang pertama, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sekali. Allahumma raddini biqadaika wasobirni ala balaika wa'uzi'ni syukra ala ni'amaika. Ya Rabb, berikan aku kemampuan untuk ridho dengan segala ketentuan. Sikap ridho, terima kalau ini sudah terjadi, terima kalau ini terjadi, kalau ini menimpa kita. Berhenti menggelisahkan keadaan, berhenti mengeluhkan keadaan, karena kita yakin apa yang Allah datangkan dalam kehidupan kita ada hikmah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Pentingnya sikap ridho, karena Allah hanya akan bersama dengan orang-orang yang ridho. Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya beratnya ujian, besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, seorang hamba, ibtalahum, maka Allah segerakan ujian bagi mereka. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan segala ketentuan Allah, maka di dalamnya ada keridhaan Allah. Waman sakhita, dan barang siapa yang murka, yang benci, yang marah dengan segala ketentuan Allah, falahus sukhtu, maka di dalamnya ada kemurkaan dari Allah. Maka sikap pertama ridho, terima dengan keadaan yang kita dapatkan saat ini. Yang kedua, ikhlas ketika melakukan sesuatu. Ridho saat menerima, ikhlas saat melepas. Lakukan sesuatu karena Allah. Belajarlah melakukan sesuatu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, sabar ketika diberi musibah. Dan yang keempat, syukur ketika diberi nikmat. 4 kunci bahagia. Ridho ketika menerima, ikhlas ketika melepas, sabar ketika ditimpa musibah, syukur ketika diberi nikmat. Termasuk hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sedang gelisah dengan urusan rezeki ya. Karena bab kita bicara tentang bekerja gitu ya. Saya mohon izin, mungkin tadi di awal-awal lebih banyak kepada konteks menyadari kita tentang keadaan pandemi ini gitu ya. Nah, di tengah kondisi kita saat ini, saya tahu kita hari ini sedang banyak gelisah dengan urusan rezeki. Betul apa enggak? Betul? Banyak orang yang
mungkin mohon maaf ya, harus di PHK, diberhentikan, dirumahkan. Ada nggak? Banyak. Ada orang yang omset bisnisnya berkurang. Ada? Ada. Gelisah wajar, resah wajar. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan, dan gelisahnya sama siapa, itu yang tidak boleh. Kalau kita mengadukan kondisi ini kepada Allah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi terlalu sayang kalau air mata kita menetes hanya untuk urusan dunia yang kecil saja gitu. Karena dunia ini bukan sesuatu yang tanda kutip ya, benar-benar utama dalam hidup gitu loh. Perintah Allah kepada kita dalam urusan dunia apa coba? Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan urusan dunia. Kalau jangan lupakan gimana? Ya udah biasa aja gitu. Yang paling utama apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia, kan begitu. Dan carilah keutamaan akhirat. Jadi utamanya apa? Akhirat. Dunianya apa? Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan urusan dunia gitu. Bahkan kalau kita merujuk ayat lain, perintah Allah dalam urusan dunia apa? Famshu fi manakibiha. Jalanlah. Jalan tuh gimana? Ya jalan aja gitu. Tapi kalau urusan akhirat apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan berlarilah, kan gitu. Wasari'u, dan berlarilah mengejar ampunan Allah, surganya Allah. Kalau urusan dunia apa? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah. Oh berarti Ustadz nggak penting atau dunia tuh? Iya, salah juga. Dunia itu penting, tapi bagaimana cara kita meletakkan kepentingan dunia, itu yang harus proporsional. Hari ini urusan rezeki, gimana cara menyikapinya Ustadz? Galau betul, gelisah betul Ustadz, bingung Ustadz. Tentang rezeki ya, catat, ada 4 sikap yang perlu kita hadirkan. 1, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Ulangi apa Bapak Ibu? Saya sekali Bapak Ibu sekali ya. Rezeki sudah tertakar. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Serius? Benar? Betul? Terus kenapa masih gelisah? Cicilan belum dibayar Ustaz. Apa Bu? Ustaz, apakah setiap manusia yang hidup sudah tertakar rezekinya? Sudah. Surat Hud ayat 6, perhatikan. Surat Hud ayat 6. Ini ayat yang kalau saya lagi gelisah urusan rezeki, Bapak Ibu, Ahilman juga sering gelisah urusan rezeki. Manusia biasa. Kalau saya sedang gelisah, saya buka ayat ini. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuh. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada makhluk yang melata hidup fil ardi, di muka bumi. Jadi bahasa gampangnya, makhluk yang melata aja gitu. Makhluk yang melata aja gitu. Apalagi kita yang tidak melata. Kita melata atau tidak? Yang melata contohnya apa? Apa Bu yang melata? Cicak. Cicak ada rezekinya atau tidak? Rezeki cicak apa? Nyamuk. Nyamuknya datang sendiri atau cicak yang nyamperin nyamuk? Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Terus? Oke. Jadi yang datang nyamuk atau cicak? Tadi katanya cicak. Tidak usah memperdebatkan nyanyian itu lah ya. Bapak Ibu, ini banyak orang yang lupa tuh. Ada konteks yang pertamanya apa? Cicak di mana kerjanya?
Kantor cucak di mana? Di dinding. Ya. Apa kerjaan cucak? Diam-diam merayap. Ini ada diam-diam merayap. Itu ikhtiar atau bukan? Itu usaha atau bukan? Ya. Ya, betul nggak? Ya, konteksnya sebelum ke sana nih. Nanti itu akan ada pada sikap kedua. Sikap pertamanya illa 'alallahi rizquha, dan setiap manusia yang hidup, makhluk yang hidup, bahkan yang melata pun 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Maka kalau hari ini ayah, bunda, bapak, ibu, kita semua jamaah yang hadir masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka di saat yang bersamaan Allah masih menyiapkan jatah rezeki untuk kita. Kalau hari ini kita masih bangun dari tidur kita, masih membuka mata kita, masih menghembuskan nafas kita, maka di saat yang bersamaan tolong catat baik-baik, masih ada jatah rezeki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki bagi kita atau tidak? Yakin masih ada? Apa rezekinya? Bukankah membuka mata rezeki? Bukankah bernapas rezeki? Bukankah kita melihat keluarga rezeki? Bukankah kita masih punya sahabat rezeki? Bukankah kita masih bisa menikmati hidup adalah rezeki? Jangan pernah membatasi rezeki pada sifat yang bentuknya materi saja. Terlalu kecil, terlalu kerdil kalau kita membatasi rezeki pada bab yang sifatnya rupiah saja, yang pada sifat duitnya saja. Gaji terbatas, tapi rezeki Allah tidak terbatas. Gaji ada selipnya, tapi rezeki tidak ada selipnya. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki tidak ada tanggal bulannya. Setuju atau tidak? Yakin? Paham? Jadi kalau hari ini kita masih hidup, masih ada rezeki atau tidak? Tuh, kenapa insya Allah jawabannya? Kadang-kadang insya Allah nggak yakin gitu loh. Yakin. Maka apa sifat yang kedua sikapnya? Ikhtiar. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Gitu. Maka yakin di hati rizkinya masih ada, tapi jangan diem. Tenang aja lah, udah ada kok. Gak bisa. Kerja, jalan, ikhtiar, usaha. Tapi kan Ustadz usaha apa tuh sekarang mah? Nah, ada nggak bahasa kayak gitu tuh? Ustadz usaha apa sekarang mah? Nggak ada Ustadz. Yang ada malah kita di PHK Ustadz. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Berhenti, ganti kalimatnya. Bapak Ibu hadirin yang boleh jadi hari ini diberhentikan dari pekerjaannya, boleh jadi ini adalah waktu kita untuk memulai usaha atau dagang kita. Ayo belajar saja, bekerja saja apa yang bisa kita hadirkan. Kalau ada teman kita misalnya, mohon maaf, yang dia punya barang apa, kita bilang boleh nggak saya jadi resellernya, jualan. Kita punya banyak teman di kontak kita. Masa sih dari sekian banyak teman gak ada yang mau beli? Dari 500 teman kita di sini, coba tawarin aja dulu dah. Masa nggak nyangkut 1-2 mah? Itu ikhtiar kita. Tapi konteksnya ingat yang pertama, dalam ikhtiar jangan menuhankan ikhtiar. Jelas nggak kira-kira? Jangan menuhankan ikhtiar, tetap menuhankannya Allah. Ikhtiar kita hanyalah wasilah kita saja untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ada yang nanya gini, Ahilman, iya, kan katanya rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar, sudah dijamin, terus untuk apa kita bekerja? Ada nggak yang suka nanya begitu tuh? Ini pertanyaan pasrah namanya tuh. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu, kenapa kita masih bekerja? Kenapa kita masih berusaha? Hah? Karena itu ikhtiar. Kenapa harus ikhtiar? Kan katanya rezeki sudah dijamin. Oke, kalau Bapak Ibu belum bisa menjawab ini, berarti selama ini kita masih menuhankan ikhtiar kita. Cukup sampai sini kajian kita? Atau lanjut?
Tunggu sebentar ya. Gini, Bapak Ibu, ikhtiar, usaha, dagang, kerja itu adalah bagian kewajiban kita untuk memenuhi perintah Allah dalam kehidupan kita. Itu jelas? Bekerja, berikhtiar, berusaha itu adalah bentuk pemenuhan kewajiban kita kepada Allah atas perintah Allah kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk bekerja, Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, Allah memerintahkan kita untuk berusaha, gitu. Tapi Allah tidak minta kita menentukan hasilnya, karena hasilnya Allah yang sudah menakarnya. Betul? Justru kalau kita tidak bekerja, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena kita nggak bekerja, karena kita nggak berusaha, karena kita nggak berikhtiar. Seorang suami, seorang ayah, kepala keluarga, di rumah tangga, di keluarganya, apa di antara kewajiban kita sebagai seorang suami? Bekerja, mencari nafkah, itu kewajiban. Berarti kalau kita tidak bekerja, tidak mencari nafkah, kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei Hilman, misalnya, kamu jadi suami, kamu jadi ayah, kamu nggak bekerja, kamu nggak mencari nafkah, kamu nggak berusaha, kamu ngapain aja? Itu yang akan ditanya. Jadi hari ini kita bekerja, hari ini kita berusaha adalah bentuk pemenuhan kewajiban kita kepada Allah. Ya Rob, hamba bekerja, hamba berikhtiar, tapi hamba yakin ya Rob, hasilnya Engkau yang menentukan segalanya. Maka disinilah harus ada sikap yang benar-benar confirm gitu loh. Rizki Allah yang jamin, kita hanya berikhtiar menjalankannya. Nah, tinggal nanti yang ketiga, ikhtiar yang seperti apa yang Allah sukai, kan begitu. Ikhtiarnya adalah ikhtiar yang tidak membuat kita jauh dari Allah. Ikhtiar apa? Ikhtiar dengan kekuatan takwa kepada Allah. Maka dalam dia ikhtiar, apa yang dia perhatikan? Bukan banyak sedikitnya harta yang dia dapatkan, bukan. Apa yang dia pikirkan? Halal haramnya, berkah tidaknya, surga nerakanya, baik tidaknya, itu yang dia pikirkan. Bukan banyak sedikit, tapi yang dia pikirkan, ini berkah nggak ya? Ini halal tidak ya? Itu jadi pertimbangan betul. Kenapa? Karena bekerja yang dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah, maka itulah yang akan mengantarkan keberkahan dalam hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam bekerjanya ada ketakwaan kepada Allah. Satu, dia tidak meninggalkan perintah Allah, tahu betul mana prioritasnya. Ketika datang panggilan azan, panggilan sholat, kemudian dia berhenti sejenak, tunaikan perintah Allah. Ketika memilah-milih pekerjaan, maka dia pilih-pilih benar-benar pekerjaannya. Bukan hanya gajinya besar atau kecil, bukan, tapi ini berkah nggak ya? Ini halal nggak ya? Ustadz, apa itu ukuran berkah? Dua ukuran berkah itu. Satu, berkah itu kan maknanya ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Ada dua indikatornya. Satu, bertambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, bertambah manfaat kita kepada manusia. Nah, itu berkah tuh. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ingin mengukur apakah pekerjaan saya berkah, apakah harta saya berkah, lihat dua hal tadi. Satu, apakah membuat kita makin dekat dan taat ke Allah atau tidak. Kalau dengan pekerjaan ini malah kita malah jauh dari Allah, melakukan semua yang Allah larang, malah di dalamnya mohon maaf ada dosa, ada maksiat, nggak berkah sebanyak apapun yang kita dapatkan. Dan yang kedua, bermanfaat bagi manusia yang lain. Tinggal yang keempat, nanti hasilnya apa? Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Yakin rezeki dijamin oleh Allah. Dua, ikhtiar sebagai bentuk kewajiban kita atas perintah dari Allah. Yang tawakal itu adanya di awal, di tengah, atau di akhir? Di mana? Di semuanya. Tawakal sebelum ikhtiar. Apa contohnya? Apa?
doa, ya kan? Niatnya benar. Hari ini kita sholat subuh, sebelumnya sholat tahajud. Ini tawakal sebelum ikhtiar kita gitu loh. Datangi Allah, ketuk pintu langitnya, angkat kedua telapak tangan, munajat kepada Allah, minta sama Allah. Kadang-kadang fokus kita lebih sibuk kepada pekerjaan kita, tapi kita nggak ngetuk pintunya Allah sebelum kita bekerja. Kita ini kadang-kadang kalau ketinggalan kereta, sibuknya minta ampun. Tapi kita lupa ini untuk menengadahkan tangan, untuk bermohon kepada Allah dengan urusan-urusan dunia kita agar Allah menuntun kita. Maka ada tawakal sebelum ikhtiar. Bagaimana caranya? Datangi Allah, bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, munajat, zikir, doa, muhasabah, nangis di hadapan Allah. Mohon maaf, kalau kita menginginkan sesuatu tapi masih belum terbukti dengan sholat tahajud kita, berarti kita masih belum serius, belum bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu yang kita mintakan kepada Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, sahabat saya yang sedang sulit urusan dunianya, urusan rezekinya, ayo bangun di sepertiga malam, minta sama Allah. Nangis kalau bisa. Bukankah waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat istimewa? Janji Allah kepada kita surat Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam fatahajjad bihi, bangunlah kamu. Untuk apa? Dirikan salat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untuk dirimu. Apa yang Allah janjikan kepada kita? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka niscaya Allah akan angkat derajat hidupmu maqaman mahmuda, ke tempat yang mulia. Ayo bangun, bangun. Ini bagian ikhtiar kita tawakal kepada Allah. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bukankah kita tahu pesan dari Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh, maka sama dengan dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya. Itu baru sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh. Gimana sholat subuhnya? Gitu cara membacanya. Kadang-kadang kita mah, Ustadz, berarti cukup atau Ustadz ya 2 rakaat sebelum subuh, subuhnya nggak sholat. Salah ini. Sebelum subuhnya aja udah dapat dunia beserta isinya, apalagi sholat subuhnya. Apa yang dia dapatkan? Dunia, akhirat, semua. Bahkan barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka fi zimmatillah, maka di hari itu dia sedang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau sudah Allah jaga, apa yang kita risaukan? Kalau sudah Allah jaga, apa yang kita gelisahkan? Betul atau tidak? Berarti ada tawakal sebelum ikhtiar. Yang kedua, tawakal ketika ikhtiar. Gimana maksudnya? Kita hanya memilih mana yang baik menurut Allah, bukan yang baik menurut kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah, tapi yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kita. Maka benar-benar dia pertimbangkan, ini baik nggak ya, ini enggak ya, ini halal nggak ya, ini haram nggak ya. Itu tawakal kepada Allah. Dan dia tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Termasuk kewajiban kita kepada Allah adalah ikhtiar dan usaha kita. Sampai yang ketiga, tawakal ba'da ikhtiar. Tawakal setelah ikhtiar. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang diberikan untuk kita semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirkan syukur di hati kita. Betul-betul bersyukur. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belajarlah menghadirkan sifat qanaah namanya. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam urusan apa? Urusan dunia. Merasa cukup. Ya, cukup. Kan enak ya Pak?